kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah masih bertemu lagi dengan saya Cakra Raksa. Buat sahabat-sahabat YouTube saya, channel saya, kembali lagi masih di konten-konten saya, yaitu menyusuri tapak tilas para wali atau pejuang ya. Hari ini saya berada di desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, di makamnya Mbah Atas Angin. Alhamdulillah saya berada di makam wali Allah ya. Dan saya hari ini bersama Bung Baidi, yaitu sejarawan dan penulis Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Alhamdulillah, insya Allah kita akan menguak sejarah beliau dan bagaimana literasi perjalanan beliau sehingga bisa di Kota Tegal atau di Kabupaten Tegal. Ikuti saja, jangan lupa ya semuanya, tonton terus. Oke sahabat-sahabat Cakra Raksa, alhamdulillah saya bersama Bung Baidi, yaitu sejarawan penulis ya. Alhamdulillah hari ini saya berada di makam Mbah Atas Angin, ingin menguak siapa beliau dan bagaimana perkembangan beliau dakwah di desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Bagaimana Bung Baidi? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan beliau adalah yang menulis buku apa ya Mas? Buku menyusuri jejak-jejak Tegal. Menyusuri jejak-jejak Tegal. Alhamdulillah di situ buku dari awal perkembangan dakwah para wali di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Dan beliau adalah penulisnya sekaligus sejarawan. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan beliau. Ketubuhan sejarawan. Belum? Sejarawan ketubuhan ya. Siapa Mas? Pemerhati aja. Pemerhati. Pegiat lah. Pegiat. Alhamdulillah saya berada di depan yang disebut dengan, ditulis di sini adalah Batu Dakon. Batu Dakon. Saya ingin tahu Batu Dakon itu seperti apa waktu zaman atau zamannya Mbah Atas Angin atau sebelumnya Mbah Atas Angin. Kita bisa tanya langsung dengan Bung Baidi. Bung Baidi, batu dakon itu batu apa, Bu? Ya, sebelum saya menjelaskan tentang batu dakon, saya mungkin bisa menyapa yang ada di yang menonton ya. Jadi, selamat bertemu lagi dengan saya. Sudah lama saya tidak tampil di layar lebar ya, mengingat pandemi dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini secara sengaja ya, bukan tidak sengaja, secara sengaja memang ketemu di sini. Jadi memang direncanakan kita ketemu di sini. Oke, untuk menyingkat waktu ya, walaupun waktu nggak bisa disingkat ya. Jadi intinya batu dakon ini batu yang mirip dengan dakon permainan anak-anak itu loh, yang ceplok-ceplok suang itu loh. Oh iya. Nah, ini kalau dilihat dari kacamata sejarah itu sebenarnya ada dua batu dakon ini mengalami banyak zaman. Jadi dia bisa dikatakan atau pernah mewakili pada masa sebelum Islam atau pra-Islam, dan bahkan dia juga bisa mewakili zaman Islam bahkan setelah Islam atau era kolonial. Artinya era kolonial lah, bukan era setelah Islam. Artinya Islam tapi era Islam kolonial lah. Nah, si batu dakon ini kalau dalam sejarah ini dia biasanya aliran Hindu, jadi sebelum Islam ya. Walaupun itu juga masih pendapat-pendapat yang masih di antara dua pendapat lah. Nah, si batu dakon ini dibuat atau
dipasang seperti ini tujuannya sebenarnya untuk ibadah, untuk ritual. Untuk ritual orang-orang Hindu atau masyarakat Hindu pada zaman dahulu. Jadi konsepnya itu mirip dengan yoni, yaitu lubang ini ya? ya lubang. Nah, bahkan itu kalau dalam kepercayaan tradisi orang-orang zaman dahulu, ini bisa dijadikan sebuah kalender atau penanggalan untuk menanam padi. Mengingat juga kita di sebelah banyak persawahan ya. Itu banyak persawahan juga. Jadi ini juga mungkin ya ini sebagai alat atau penanda untuk penanggalan panen atau menanam padi seperti itu. Nah, untuk fungsi yang lain seperti yang tadi saya katakan bahwa ini sebagai media ritual sembahan lah ya. Sembahan ya, kepada dewa-dewa mereka. Dan si Bautakon ini juga bisa dikatakan pula sebagai zaman megalitik atau zaman batu. Cuman itu masih perlu diklarifikasi lagi, mengingat harus diukur berapa usia tua batu ini dan sebagainya. Cuman jelas dalam era atau kacamata sejarah ini mewakili sebelum Islam bahkan sampai kolonial. Begitu sahabat-sahabat Cakrawaksa. Jadi Batu Takon itu sebelum kolonial Belanda ya Mas? Yes. Sebelum kolonial Belanda. Berarti ada hubungannya dengan agama-agama Hindu. Dan juga di sini ada juga seperti Candi Bulus, ya benar ya Mas? Iya, Candi Bulus cuma letaknya di sebelah selatan. Oh, sebelah selatan. Candi Bulus tempatnya di sebelah selatan. Itu Candi Bulus juga ada. Terus ikuti pantau terus ya sahabat-sahabat. Di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah. Terus yuk, bismillah. Oke para sahabat semuanya, tadi sudah di Batu Takon. Sekarang saya berada di depan gerbangnya makam Mbah Atas Angin. Alhamdulillah masih bersama Bung Baiti lagi nih, alhamdulillah. Dan di gerbang makam Mbah Atas Angin juga ada makam yang tertua juga di sebelah kanan kita. Itu ada makam, itu makamnya kalau nggak salah itu makamnya Raden Santri. Kalau nggak salah itu makamnya Raden Santri, mungkin pengikutnya beliau. Dan hari ini di gerbangnya makam Mbah Atas Angin saya ingin bertanya dengan Bung Baiti. Jadi dari bebatuan atau batu batanya itu apakah era Mataram ataukah era-era zaman sekarang atau bagaimana? Bagaimana Bung Baiti lihat batu gerbang-gerbangnya? Nah, kalau menentukan era atau tahunnya itu sebenarnya harus diselidiki atau diuji dulu oleh Dinas Cagar Budaya dan para arkeolog untuk menentukan usia dari bata-bata ini ya. Namun yang jelas bata-bata ini minimal ada itu, terakhir ada itu zaman Mataram. Jadi kalau meleset-melesetnya dugaan kita ya ini Mataram, cuman ada kemungkinan zaman kerajaan Demak pun atau Kesulan Demak ini sudah, karena intinya eranya itu antara Demak sampai Mataram lah seperti itu eranya. Dan untuk gapura ini kalau dalam ini sebenarnya mengacu pada arsitek dari Hindu Buddha, di mana gapura dalam ajaran Hindu Buddha ada dua sebenarnya, yaitu yang namanya Bentar dengan namanya Paduraksa. Bentar dengan Paduraksa. Kalau ini tipenya tipe Bentar. Oh, tipe Bentar. Kalau Paduraksa itu yang gebung kayak gini. Oh, tinggi ya. Dia nanti di tengahnya itu ada Patarakala. Oh. Jadi dia gini. Iya, nyatu gitu ya. Kalau ini kayak gini ya. namanya Bentar. Kalau Bentar berarti dia
umumnya Hindu, replika dari walaupun ini Islam tapi replikanya mengacunya. Karena juga kalau nanti kita masuk ke dalam, nanti kita bisa melihat peninggalan Hindu juga yang namanya lingga. Ya. Itu sahabat-sahabat, jadi penjelasan dengan Baiti mengenai batu bata dan pondasi-pondasi dan gerbangnya seperti itu. Alhamdulillah, berarti masih ikut era Mataram atau Demak ya, Bung. Bismillah, sahabat-sahabat Cakra Raksa, penasaran ingin ke dalam? Bismillah, yuk masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke para sahabat-sahabat Cakra Raksa, saya berada di bagian tengahnya itu makam Mbah Atas Angin. Alhamdulillah kita berada di dengan suasana yang begitu luar biasa. Di sebelah kanan kita juga ada makam Mbah Kesis, yaitu ulama di desa sini. Itu adalah makamnya Mbah Kesis. Itu ulama sini ya Mas ya? Ya, kalau menurut saya pernah bertanya dengan juru kunci. Iya. Yang ada di samping kita ini makam ulama atau kiai yang dulu berpengaruh di desa Pedagang. Oh, desa Pedagang. Dan juga ada pohon Nagasari. Di sini juga ada pohon Nagasari. Pohonnya berapa? 2 ya Mas? 2. Iya. Di sini sahabat-sahabat Cakra Raksa, ini adalah pohon Nagasari abad ke-16 dari Keraton Mataram. Ini pohonnya. Nah, alhamdulillah di sini ada juga pohon Nagasari dari Mataram. Dan saya ingin bertanya dengan Bung Baiti. Bung Baiti, kok ada pohon Nagasari dari Mataram? Itu karena siapa? Kok sampai di makamnya Mbah Atas Angin? Jadi seperti ini. Kalau seperti yang saya katakan di depan tadi kan, untuk bangunan ini kan ada kaitan bisa jadi antara Mataram dan Demak. Iya, Mataram dan Demak. Dengan adanya pohon Nagasari di belakang kita itu ya 1 dan 2 ini tematisme sebenarnya ini. Ini sebenarnya secara simbol itu memberitahu pada kita bahwa sebenarnya ada hubungan antara ahlul makam di sini dengan Keraton Mataram atau Solo atau Jogja. Oh iya. Itu karena apa? Karena seperti ini kan tertulis dari Keraton Mataram. Artinya kan berarti ada yang menanam di sini. Iya. Ketika ada yang menanam di sini berarti ada yang menanam. Iya. Nah, yang menanam di sini kan berarti ada kemungkinan yang pertama itu bisa atau atas anginnya. Iya. Dan juga santrinya atau nanti yang akan kita masuki yaitu Mbah Retno Sari dengan Pak Bagus Katong ya. Iya. Dan Bagus Katong. Mungkin beliau-beliau ini diantaranya ada yang menanam pohon ini sebagai simbol bahwa ini memiliki hubungan dengan keraton yang ada di Jogja. Solo. Mataram itu ya. Intinya Mataram seperti itu. Jadi pohon Nagasari ini kan khasnya Mataram sebenarnya. Mataram. Jadi ya itu paling sudah ada titik terang bahwasanya kita masih sangat dipengaruhi oleh wilayah Mataram. Karena bahkan saya pernah membaca sebuah literasi bahwa Tegal adalah gerbang Mataram sebelah barat. Oh. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Alhamdulillah kita dapat pencerahan juga, sejarah literasinya bagaimana tentang adanya pohon Nagasari itu abad ke-16 dari Keraton Mataram, dari Yogyakarta atau Surakarta, yang penting Mataram itu. Alhamdulillah. Ya, kita ke dalam ke makbarahnya beliau itu Mbah Atas Angin, dan di sebelahnya itu siapa saja dan apa yang ditinggalkan oleh beliau. Bismillah, ikuti. Yuk. Oke sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah masih pantau kami. Alhamdulillah kita berada di dalam makam Mbah Atas Angin, dan Mbah Atas Anginnya pun makbarahnya di dalam kubah. Sebelum
kita ke dalam kubah atau makbarah yang batas angin, saya pengen bertanya tentang perjalanan dakwah yang batas angin bisa sampai menyebarkan agama Islam di desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Untung saya ketemu dengan beliau. Ini secara apa ya Mas? Kebetulan ketemu dengan beliau, alhamdulillah. Dan saya ingin bertanya dengan beliau, yaitu batas angin itu asalnya dari mana, terus kok bisa dakwah kembali ke dakwah ilallah di desa Pedagangan Kabupaten Tegal, dan apa ya, literasi tentang zaman dari Hindu sehingga beliau datang ke sini mengislamkan orang-orang di sini, itu bagaimana? Monggo Mbak. Ya, untuk makam atau sejarah dari Mbah Atas Angin sendiri itu, mohon maaf ya, barangkali nanti ada ketidaksamaan cerita atau apa sebagaimana. Banyak versi juga sih. Banyak versi juga. Jadi beliau itu dari beberapa yang saya cari atau saya pakai sumbernya itu, beliau namanya itu Syekh Muhammad Al-Mahrubi. Jadi beliau itu marganya Mahribi atau Mahrubi. Dan ada info juga atau sumber juga yang menerangkan bahwa beliau adalah anak dari Syekh Maulana Mahribi pada daerah Demak. Oh, pada daerah Demak. Iya, ada yang mengatakan itu. Yeah. Cuman kalau tadi kita melihat pohon Nagasari, itu berarti beliau berasal dari Solo. Oh, berasal dari Solo. Iya, kalau kita melihat dari pohon Nagasari itu. Namun tidak menutup kemungkinan juga beliau hidup atau ada di daerah Demak. Mungkin juga dia dari Solo, cuman era Demak. Jadi seperti itu. Berarti sekitar abad berapa? Ya, berarti abad ke-16, 1500 sekian. Karena beliau datang ke sini itu diperintah oleh Syekh Mahribi selaku ayahnya, yang juga diperintah oleh Raden Pati Unus atau Raja Demak kedua. Oh iya. Di masanya itu 1500-an, pertengahan 1500. Nah, beliau ke sini dimintai bantuan oleh atau disuruh juga menyebarkan agama Islam di wilayah selatan oleh Syekh Ratu Kafi yang ada di Pakungan itu, ada hubungannya itu. Nah, oh, ada hubungannya? Iya, disuruh ke sini. Nah, Syekh Muhammad ini kenapa dinamakan Syekh Atas Angin? Ya. Itu kenapa? Itu sebenarnya sebuah simbol atau sebuah julukan di mana seperti ini. Jadi atas angin bukan berarti beliau itu bisa terbang atau beliau bisa berjalan di angin ya. Itu bukan seperti itu. Artinya seperti ini. Kalau dari ilmu bahasa, mungkin kita pernah mendengar seperti ini, sebutan seperti ini. Jangan mentang-mentang di atas angin kamu sombong. Oh, jadi, atas angin itu sebuah ungkapan untuk menunjukkan bahwa orang itu ilmunya tinggi sekali. Jadi di sini menerangkan tentang keilmuannya, seakan tingginya, seakan luasnya ilmu. Makanya beliau disebut sebagai atas angin. Nah, kemudian di sini yang menarik itu, selain makam Mbah Syekh Muhammad, itu juga nanti ada makam Raden Ratnosari dan Raden Bagus Katong. Kalau Bagus Katong ini ada yang mengatakan beliau itu sama orangnya dengan Bagus Kuncung. Oh, sama. Ada yang mau sama. Dan Bagus Kuncung ini diutus menyebarkan agama Islam di sini oleh Kyai Jinten. Oh, Mbah Jinten, Kyai Jinten. Iya, seperti itu. Oh, iya. Tapi ini versi ya. Barangkali ada yang lebih tahu atau lagi ya. Monggo, ini intinya versi-versi yang lain. Dan untuk yang lebih menarik lagi itu di belakang kita ada lingga ya, ada lingga atau kalput ya. Mungkin bisa di-shoot dulu. Ya, Bung Baiti, ini batu kalbut di sini tertulis dengan petunjuk waktu sholat. Apakah
sebelum batas angin ke sini itu memang candi atau bagaimana? Ya. Jadi kita kalau bertanya atau ingin tahu pertanyaan tadi itu sebenarnya kita kembalikan lagi ke fungsi dari lingga ini Atau candi lingga ini ya? karena apa? Karena lingga itu secara umum memiliki dua fungsi. Iya. Yang pertama itu fungsi sebagai patok Iya. atau batas. Yang kedua itu fungsi sebagai tempat suci. Jadi lingga sendiri seperti yang tadi saya katakan, atau secara umumnya bahwa lingga ini sebenarnya ada di daerah Hindu. Oh iya iya. Kemungkinan besar, ini baru kemungkinan besar ya, sebelum Syekh atas angin ke sini, lingga ini sudah ada. Nah, lingga ini kalau dilihat dari bentuknya, ini memiliki 3 bagian. Oh, 3 bagian. Ya, yang bagian bawah ini segi 4. Ini yang segi 4. Iya, segi 4. Ini kalau dalam ilmu sejarah ya, ini namanya Brahma Baga. Brahma. Brahma Baga. Oh, Brahma Baga. Brahma Baga itu melambangkan pendeta atau kalau di sini kiai lah. Oh iya. Kiai ulama. Iya, iya. Yang paling bawah. Jadi yang di tengah ini berbentuk segi 8. Ini kan itu ada 8 ini, 1, 2, 3. Iya, iya, iya. Itu 8 Iya. Ini melambangkan Wisnu Baga. Wisnu Baga. Dewa Wisnu. Oh, Dewa Wisnu. Baga itu bagian, artinya bagian Wisnu, iya, iya. wilayah Wisnu. Jadi wilayahnya Brahmana, ini wilayahnya Wisnu. Kalau yang paling atas, Iya. yang bentuk bulat ini Siwa Baga. Oh, Siwa Baga ini sebenarnya melambangkan alat kemaluan. Iya, iya. Alat kemaluannya Batara Siwa atau Dewa Siwa. Jadi ini Siwa, ini Wisnu, ini Brahma, Dewa Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, kalau ada lingga dengan 3 bagian seperti ini, berarti menandakan bahwa tempat ini merupakan tempat suci. Itu sudah dipastikan ini teman-teman suci. Mungkin bisa dibuktikan kenapa suci ya. 1, berarti di sini dulu ada candi, atau paling tidak di dekatnya wilayah ini ada candi. Terbukti di sekitaran jarak 80 meter dari sini itu ada candi yang namanya Candi Bulus. Candi Bulus. Ini kan benar ya? Iya, benar. Ada. Yang kedua, bisa secara Islam suci karena ada makam orang suci di belakang iya. seperti itu. Nah, mungkin nanti suatu saat kita akan menyembah lingga patok ini tidak ada polanya, jadi hanya Batu biasa bulat. Kayak gini, cuman bulat semua, nggak ada 3 bagian kayak gini. Kalau bulat semua, itu berarti menandakan bahwa tempat itu merupakan tempat batas tanah sima atau tanah bebas pajak. Itu. Oh iya, kurang ya tadi Batu Karput ya. Batu Karput. Kok bisa petunjuk waktu sholat tuh? Ya, jadi ini kalau bagi orang-orang dulu sebelum ada jam itu digunakan sebagai waktu penunjuk sholat. Ada seperti ini, ketika duhur, ketika bayangannya itu pendek, berarti kan duhur. Ketika bayangannya lebih panjang, berarti kan udah waktu asar. Jadi maksud seperti itu. Kalau asar ini, jadi kita melihatnya bukan dari ini, tapi dari bayangan ininya. Karena dulu di sini dulu sawah semua. Makanya ini tidak ada penghalang, sehingga mudah kita melihat ini udah asar, apa sudah maghrib, apa sudah duhur seperti itu. Makanya dinamakan penunjuk waktu sholat. Karena matahari sih ya. Nah, kemungkinan besar kenapa ini berarti lingga ini mengalami perubahan fungsi yang dulu fungsinya sebagai pepunding atau tempat yang disucikan. Nah, mengalami perubahan fungsi menjadi waktu sholat. Karena mungkin dialih fungsikan oleh syekh yang di sini. Kedatangan beliau terus dialih fungsikan. Jadi tidak merusak. Hebatnya orang kan tidak merusak, menjaga, malah dijadikan hal yang lain. Luar biasa sekali. Tidak seperti sekarang ya. Seperti kita seperti kita segala macam. Alhamdulillah para sahabat-sahabat sudah dijelaskan oleh Bung Baidi sangat detail dan sangat luar biasa, sehingga waktu zaman era Hindu, Buddha
dan zamannya Mbah Atas Angin itu dakwahnya dialih fungsikan, tidak merusak. Itu dakwahnya para wali yang singgah di Indonesia atau Nusantara, khususnya di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Dan insya Allah kita ke dalam makborahnya beliau Mbah Atas Angin dan kita lihat siapa saja yang di makborahnya Mbah Atas Angin. Yuk, bismillah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, tadi sudah di depan. Sekarang saya berada di dalam kubahnya atau makbarahnya Mbah Atas Angin yang bisa disebut dengan Syekh Muhammad bin Syekh Maulana Maghribi. Dan ingin penjelasan oleh Bung Baiti siapa saja yang di makbarah sampingnya Mbah Atas Angin. Monggo Bung Baiti. Untuk 3 makam ini, insya Allah ini adalah makam utama. Oh, ini makamnya Mbah Atas Angin. Syekh Muhammad. Angin. Dulu ada tulisannya di sini. Oh, dulu ya. Tapi infonya itu dicuri. Infonya ya ada yang mengambil lah. Iya. Ada dijual, kalau tidak ada yang suka. Kemudian sebelah kiri tangan saya di sini ini Raden Ajeng Ngabei atau RAB Retnosari dari Solo. Oh, dari Solo. Itu putri bangsawan dari Solo. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah Raden Bagus Katong. Ada yang mengatakan juga Bagus Kuncung. Ini juga ada tulisan di sini. Bagus Katong, Semuanya, kemudian Raden Retnosari. Sekarang saya sudah bingung mana ya yang kanan, yang kiri gitu. Seperti itu. Alhamdulillah itu sahabat-sahabat. Nah, kalau di tengah itu Mbah Atas Angin, yang sebelah kiri itu Raden Ayu Retnosari, dan sebelah sana itu Raden Kantong atau Raden Bagus Kuncung. Nah, di situ. Dan kita untuk sahabat-sahabat, kita sebelum mau video segala macam, kita sempat dulu kita bertawasul dengan beliau, mendoakan beliau. Itu saja. Nanti ada makam satu lagi ya Mas ya? Ya. Siapa? Mbah Jaksa. Mbah Jaksa. Ada makam satu lagi itu Mbah Jaksa. Yuk kita ke sana. Bismillah. Terus pantau terus sahabat-sahabat. Oke, alhamdulillah sahabat-sahabat, tadi sudah di makamnya Mbah Atas Angin. Saya berada di makamnya Mbah Jaksa. Mbah Jaksa itu nggak jauh dari makam Mbah Atas Angin, satu pesarian ya Mas? Ya. Satu pesarian dari Mbah Atas Angin. Dan saya pengen tahu Mbah Jaksa itu siapa dan nama aslinya itu siapa. Saya ingin tahu itu, katanya itu untuk Bung Baiti gitu. Bagaimana Bung? Ya, ini pertanyaan yang sangat sulit sebenarnya. Sangat sulit karena hingga kini saya pun masih menyelidiki nama asli dia itu siapa. Karena kalau saya terlalu trend menerus saya tahu banget saya yang disentil lah. Jadi saya pernah ingin mengupas ke makam A, ternyata saya visualnya Gusti katanya jangan dulu. Karena saya sekarang kalau misalnya nggak tahu ya sudah, saya tidak bisa tahu karena barangkali wali master atau Iya, kamu yang jelas makamnya ada di belakang kita ini adalah makamnya Mbah Jaksa. Jadi jaksa di sini sebuah jabatan atau julukan ya, karena beliau itu dulu merupakan seorang jaksa. Jaksa di era siapa? Nah ini di era siapa saya juga kurang tahu, karena seperti ini nama jaksa itu ditebel. Nah, yang saya tahu itu ada 3. Mbah Jaksa di sini bagian, yang kedua Mbah Jaksa di Balapulang, di Balapulang di Gunung Mambang, iya. di puncak Gunung Mambang. Yang ketiga itu saya malah dapat kemarin ini Mbah Jaksa di desa Bobok Pangkah
Oh, Grobok Pangka. Itu juga dari lagi Jaksa. Makanya, namun Jaksa kalau kita lihat cerita rakyat dari dulu itu eranya Ki Girisuboyo. Oh, eranya Ki Girisuboyo. Cuman saya kurang tahu Jaksa mana yang di era Ki Girisuboyo. Iya, gitu ya. Apakah di Palapulang atau di Grobok? Iya, atau di Palapulang atau di Grobok itu yang di sini. Iya. Nah, kalau yang paling mendekati bener lah ya, itu kayaknya yang di eranya Ki Girisuboyo itu Jaksa yang di Gunung Mambang. Oh, di Palapulang? Iya, kayak gitu. Nah, yang di sini itu bisa jadi Jaksa yang lain. Iya. Atau masih ada kaitannya dengan Jaksa yang Gunung Mambang, atau bisa jadi lebih tua dari yang di Gunung keduanya Mambang. itu ya. Karena apa? Kalau kita lihat pohon Nagasari ini, pohon Jati ya, itu abadnya itu tertulis 15. Apa bisa lebih, mungkin lebih tua dari yang Gunung Mambang. Iya. Seperti itu. Memang sangat luar biasa dakwah para wali Allah. Itu berarti nggak ada kaitannya dengan Cirebon, nggak ada ya? Nah, tuh, karena tadi saya katakan Iya. yang paling mendekati eranya Ki Girisuboyo mungkin yang di Gunung Mambang ya. Iya. Nah, mungkin yang di sini itu Jaksa yang punya kaitan dengan Cirebon. Oh, Cirebon. Nah, kenapa? Karena memang salah satu santri atau murid dari Sunan Jati Iya. itu adalah Jaksa. Jaksa. Nah, kalau ini benar, artinya berarti dugaan kita tadi benar. Bahwa ini lebih tua dari yang ada di Gunung Mambang. Karena apa? Karena eranya Ki Girisuboyo kan lebih muda dari eranya Sunan Jati. Iya. Mungkin ini santrinya atau saya pakai saja ini kayaknya santrinya dari Sunan Jati. Berarti pohon jati ini kurang lebihnya 1 abad ya dengan pohon Nagasari ya. Iya, Kurang 1 abad. berdasarkan tulisan yang ada di belakang. Tulisan yang di belakang gitu. Cuman Allah a'lam bishawab. tahu. Itu saja penjelasan dari Bu Baidi tentang Mbah Jaksa. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi terkuak sejarah Batas Angin dan sekeliling di makam pesarian Batas Angin, dan Batas Angin itu seperti apa, waktu era berapa, era Hindu segala macam, era kolonial segala macam sudah dijelaskan oleh Bu Baidi. Alhamdulillah. Dan hari ini yang sangat luar biasa bisa collab bareng dengan Bu Baidi. Dan untuk sahabat-sahabat Cakarokso, nanti jangan lupa ya, subscribe juga channelnya Bung Baidi. Nanti di caption saya nanti tolong di subscribe ya. Abang-abang semoga berkah lah. Amin. Semoga berkah, alhamdulillah. Oke, para sahabat-sahabat Cakarokso, terima kasih banyak atas tontonannya yang sudah menonton. Terima kasih, saya sangat bersyukur. Terima kasih. Dan nanti insya Allah kita akan menguak sejarah di makam-makam lainnya, khususnya di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Alhamdulillah, itu saja dari saya. Terima kasih buat Bung Baidi sudah mampir di channel saya, walaupun memang enggak apa ya Mas, nggak ada jadwal. Iya, untuk Ujuk-ujuk ketemu kata orang Tegal. Alhamdulillah, terima kasih buat sahabat-sahabat. Itu saja dari saya. Sejarah ataupun cerita-cerita yang kita sampaikan itu berdasarkan cerita-cerita dari rakyat, cerita-cerita dari rakyat. Intinya wallahu a'lam bishawab, kita tetap mahabbah, cinta kepada para pejuang, para wali Allah yang memperjuangkan agama bangsa untuk negara kita, khususnya di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Itu saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat Cakarokso, alhamdulillah tadi sudah menyusuri makam dari Mbah Batas Angin, dan cerita atau sejarahnya Batas Angin sudah terkuak atau tersusun di buku Menyusuri Jejak-Jejak Tegal. Bukan hanya Batas Angin saja, tapi seluruh Tegal dan Kabupaten Tegal sudah tersusun menjadikan buku Menyusuri Jejak-Jejak Tegal. Penulisnya itu Bung Baidi, alhamdulillah, dan sudah dibekukan buku ini. Kalau kalian penasaran dengan buku ini, pengen membaca buku ini, bisa langsung. Cara pemesannya bagaimana Bung Baidi? Ya, untuk pemesanan bisa langsung
ke via Facebook, bisa langsung inbox atau bisa langsung nomor WA yang tertera di bawah ini. Ya. Langsung di Coba. WA. Untuk harga sementara ini masih 90.000. Oh, 90.000. Masih ya. Barangkali nanti besok ya Ya. sudah naik, mungkin ya bisa naik bisa tidak. Ya, Tapi yang jelas hari ini masih 90.000 rupiah. Seperti itu. Apalah harga buku, yang penting isinya. Cuma isinya dan apa ya, kayak tujuan apa yang ingin disampaikan oleh Iya. Itu saja buat sahabat-sahabat Sakroso. Ya, jangan lupa beli ya untuk wawasan kita ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum.